Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini saya mau mengutip satu tulisan dari Santo Basilius Agung tentang merenungkan satu kalimat dari kitab Kejadian yang kiranya tidak terabaikan meski terdengar sudah sangat biasa. Kalimat apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah yang menciptakan, bukan yang lain. Apa yang diciptakan? Langit dan bumi, semesta, dunia materi ini diciptakan oleh Allah. Nah, Santo Basilius ini seorang teolog. Ia lahir sekitar tahun 330 di daerah Turki sekarang. Dia berasal dari tengah-tengah keluarga orang kaya, bangsawan, tetapi akhirnya memilih untuk hidup bertapa. Dan sebagai seorang yang terdidik sebenarnya, dia menulis beberapa karya, entah itu homili, entah itu refleksi atau ulasan-ulasan atas teks kitab suci. Dia menulis salah satu karyanya bernama Hexameron tentang penciptaan 6 hari yang dilakukan oleh Allah dalam kitab Kejadian. Nah, saya mau mengutip salah satu bagian dari khotbahnya itu. Khotbah atau renungan yang dia tulis. Kurang lebih dia bilang begini, tak peduli seberapa ilmiah penjelasan yang kamu miliki tentang asal-usul alam semesta ini, akan menjadi keliru jika tidak meletakkan Tuhan pada permulaannya. Nah, pertanyaan, apakah ini melulu hanya dalam konteks agama? Gitu ya. Sehingga kita harus meletakkan Tuhan di sana. Atau memang dalam ilmu-ilmu yang sudah ditemukan, masih ada the missing link, the missing piece of this puzzle. Jangan-jangan masih ada bagian yang tak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan tentang proses penciptaan alam semesta ini. Katakanlah kita ikuti teori penciptaan, teori Big Bang yang ditemukan oleh para ilmuwan yang sekarang ini. Sudah ketemukah kausa prima, penyebab pertama dari proses penciptaan itu? Banyak orang yang meninggalkan atau meragukan ke agama, kekristenan, karena beralih pada keyakinan, oh tidak ada pencipta yang disebut Allah. Yang ada adalah proses alam semesta. Tapi pertanyaannya, kalau kembali ke titik termula, apa alam semesta? Dari mana dia datang? Apa ruang yang lebih luas dari alam semesta ini? Ada kebuntuan, ada titik hitam yang kita tidak bisa jelaskan. Nah, dalam kebuntuan ini, agama mencoba merumuskan seperti yang Agustinus katakan, ada shortcut, ada jalan pintas menuju penjelasan itu, yaitu dengan berkata ada iman akan Allah. Nah, tak peduli seberapa ilmiah penjelasan yang kamu lakukan tentang asal usul alam semesta, akan keliru kalau tidak ada permulaannya. Maka di permulaan itu ditempatkan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat ini saya tadi di awal sudah katakan terdengar sangat biasa. Tetapi bisa kehilangan makna saking biasanya. Bahkan jangankan kalimat pertama, kata pertama pun bisa memuat misteri dunia ini. Pada mulanya apa? Apa mulanya? Kalau kita pikir-pikir ya, kita harus kembali kemana supaya ditemukan titik mula. Maka ini yang ditekankan oleh Basilius ini. Titik mulanya adalah Allah yang tak bermula. Kita masuk ke sana. Karena melampaui ruang berpikir kita. Kalau itu teori Big Bang, ada titik hitam yang menyerap atau menyebarkan energi. Tetapi ini di mana terjadi? Maka kita berbicara menyangkut ketidakterbatasan ruang
dan waktu. Di mana dan kapan? Tak terjawab. Maka hilang awalnya kalau tidak berbicara tentang Allah. Maka dia berkata begini, apa yang harus pertama-tama saya bahas ya? Apakah kebuntuan dari teorimu atau pentingnya iman akan presensa, kehadiran Allah ini? Yang mana? Yang mana mau kita bahas dulu, kata dia. Lalu dia ungkit soal filsafat Yunani, karena kontekstual ya. Tulisan Basil ini dia tulis dengan melihat situasi konteks pada masa itu. Teori-teori termutakhir pada masa itu ya berasal dari kultur Yunani. Dan dia katakan filsuf Yunani telah berusaha keras menjelaskan alam semesta. Tapi tak satu pun dari sistem pemikiran mereka yang tetap teguh. Bahkan kalau kita misalnya bicara tentang atom-atom, terutama kita menyangkut asal muasal, karena topik kita tadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana atom-atom ini ya, partikel-partikel terkecil ini jadi dan kapan? Tak terjelaskan. Beberapa di antara mereka, para ahli itu, memilih prinsip-prinsip material untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Itu tadi saya katakan, bahkan sampai sekarang ya. Dan saya pikir ide ini tetap relevan pada masa sekarang. Banyak orang memilih menjadi ateis praktis. Apa maksudnya? Di KTP dia mencatat agamanya, tapi dalam prakteknya dia menemukan kekosongan, menyerah pada kekosongan. Dia merasa bahwa dia sudah tahu, padahal itu tadi ada ruang hampa, ruang kosong yang tak diselesaikan dan dibiarkan menggantung. Sementara penyelesaian dari sisi iman dia tidak pakai. Nah, ada yang membayangkan bahwa alam semesta itu terbentuk dari gabungan atom, benda-benda tak terlihat, molekul, tabung, dan lain-lain. Tapi dari mana molekul-molekul itu? Siapa yang menciptakan? Atau dari mana dia datang? Kapan dia mulai ada? Tak terjawab. Mereka itu tidak dapat memahami ungkapan sederhana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena terjebak oleh pemikiran ateismenya. Terjebak. Nah ini persoalannya. Ada orang yang begitu mantap dengan teorinya sampai pada masa kini. Orang-orang yang ateis praktis itu ya. Mantap pada teorinya. Dan berhenti bertanya. Nah ini menjadi kontradiktif ya. Dia kritis pada teori tentang penciptaan, tapi dia tidak kritis pada dirinya sendiri yang sudah berhenti pada teori itu. Nah, lihat labirin ketidaktahuan ini. Dia kritis ya. Oh, kita harus mempertanyakan teori-teori ini. Kita harus mempertanyakan eksistensi Allah. Tapi dia tidak mempertanyakan dirinya. Mengapa berhenti pada mempertanyakan Allah? Kan begitu ya. Maka ini menjadi terus saling menutup sampai akhirnya seperti yang Basil ini usulkan. Sederhana jawabannya. Kita berhenti pada atau kembali kepada pernyataan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Persoalan adalah bahwa orang sering menguji pernyataan ini melulu pada aspek-aspek material. Bagaimana Allah menciptakan? Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan Allah? Karena ada teori evolusi. Ini bukan melulu soal teori-teori fisika. Tapi ini sudah melampaui urusan fisik dan metafisik dan semua pengetahuan kita. Maka dia mau mengatakan betapa rumusan yang sangat sederhana ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah ungkapan juga untuk mengakui keterbatasan pengetahuan itu.
dan mengembalikan kepada yang ilahi hal-hal yang bahkan belum tuntas kita bayangkan, kita pikirkan. Lihatlah, kita sudah punya banyak ilmuwan-ilmuwan, tetapi tidak tuntas. Masih ada ruang kosong yang tak terjawab, tapi seolah-olah dianggap selesai. Di mana batas konfini dari, kalau kita lihat itu ada bumi, ada tata surya, galaksi, Bima Sakti, ada banyak galaksi, ada ruang hitam. Di mana batas ruang hitam ini? Dari mana ini mulai? Nah, itulah yang hendak disampaikan oleh Basilius dengan salah satu kutipan dari karyanya Hexameron ini. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Suka tak suka, susah tak susah, kita harus merumuskan kebuntuan kita ini dengan kembali pada Allah ini. Nah, bagaimana Allah ini dipahami? Boleh saja terjadi bias oleh orang-orang yang berusaha merumuskannya. Tetapi posisinya sebagai pencipta tak bisa dihilangkan begitu saja, bahkan oleh pengetahuan ilmiah. Ciao.